Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu sekolah-sekolah SD Negeri 1 Parangkawal yang saya hormati, pada staf dan guru SD Negeri 1 Parangkawal yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat limpahnya kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini dengan suasana yang terang. Kemudian sholat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyampaikan untuk rencana tindak lanjut yang telah saya buat untuk tugas PKG. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah permainan yang saya beri judul Dinoboi, yaitu permainan tradisional yang digabungkan dengan matematika. Latar belakangnya salah satu aspek penting dalam implementasi kurikulum merdeka berbudaya positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, merdeka, dan berkualitas bagi siswa, serta lingkungan kerja yang profesional, produktif, dan berdaya saing bagi guru. Adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Melalui program yang akan saya rencanakan, saya ingin mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah melalui permainan yang saya beri judul Dinoboi untuk kesehatan, kebugaran jasmani, dan matematika untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Tujuan program: meningkatkan minat siswa pada permainan tradisional, di mana akhir-akhir ini banyak siswa dimanapun lebih tertarik pada gadget atau permainan-permainan yang hubungannya dengan HP. Di situ akan saya tingkatkan untuk kecintaannya pada permainan tradisional. Dan yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan numerasi siswa khususnya untuk kelas bawah. Langkah-langkah pembuatan proyek: 1. Seluruh siswa melakukan hobipa untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjaga. Kemudian dan seterusnya bisa Bapak Ibu baca sendiri. Oke. Kemudian untuk ada peraturan dan skor. Peraturan siswa yang menjadi penjaga mengawasi balaprak. Di sini akan saya terangkan dulu untuk permainannya. Yang pertama adalah permainan Dinoboi ini bisa dimainkan oleh seluruh siswa. Bisa berjumlah satu kelas bisa ada jumlah 10. Karena di sekolah kita siswanya sedikit, bisa nanti digabung dengan kelas yang lain. Nah, untuk permainannya bisa digabung untuk kelas 2 dan kelas 3. Itu karena ini dikhususkan untuk kelas bawah yang tingkat numerasinya masih agak rendah, sehingga ini bisa digunakan untuk menambah wawasan bagi siswa. Apabila tumpukan dalam tersebut jatuh, maka penjaga harus mengambil bola dan melempar siswa yang sedang menggunakan, tapi menggunakannya lemparan bawah. Jadi ada gerak motornya, ada tanda untuk numerasinya. Kemudian untuk pemenangnya, siswa yang berhasil menjatuhkan tumpukan balok yang paling sering. Tugas guru pertama membuat alur dan perencanaan proyek. Keduanya membuat materi, tiga membuat kriteria penilaian, empatnya membuat lembar tertib. Kemudian evaluasi pembelajaran. Pertama, evaluasi diri setelah proyek dilaksanakan. 2. Evaluasi guru sebelum, saat, dan setelah proyek dilaksanakan. 3. Evaluasi anak teman setelah proyek dilaksanakan. Kemudian sarana yang diperlukan: lapangan atau halaman sekolah. Di sekolah kita alhamdulillah ada sedikit halaman yang bisa digunakan untuk permainan Dinoboi. Yang kedua, sound system, speaker atau pengeras suara. Yang ketiga adalah alat dan bahan permainan. Ada balok angka, ada bola kasti, ada peluit. Kemudian kemungkinan dan tantangan alat yang belum tersedia bisa saya gunakan, yaitu menggunakan bahan-bahan yang seadanya yang ada di sekolah, jadi tidak perlu membeli. Saya menggunakan tusuk kayu,
balok yang saya potong-potong menjadi kotak, kemudian saya beri cat warna-warni dan diberi angka sesuai dengan urutannya dari 1 sampai 9. Kemudian tantangan yang kedua adalah murid yang pasif. Murid yang pasif, ya ketika ada beberapa murid yang tidak mau bergerak aktif seperti teman yang lainnya, bisa diatasi dengan adanya hadiah yang disediakan agar siswa mau bermain lebih aktif lagi. Kemudian 3, cuaca yang tidak mendukung, karena akhir-akhir ini musim hujan, sehingga kalau siang biasanya hujan deras karena SD kita di daerah pegunungan. Nah, jadi antisipasinya adalah kita melaksanakannya di pagi hari. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Seto? Mungkin sedikit saja dari saya. Untuk pelaksanaannya itu kira-kira kapan? Ya, terima kasih untuk Bapak Seto. Untuk pelaksanaan permainan Dinovo ini bisa dilaksanakan setelah kita melaksanakan asas semester 1. Untuk jeda waktu, guru-guru yang lain bisa mengoreksi dan mengolah nilai. Kemudian siswa yang lain bisa saya kondisikan untuk bermain bersama di lapangan. Selain mengkondisikan anak daripada bermain entah kemana, bisa saya kondisikan untuk permainan ini sambil mengasah kemampuan siswa dalam motoriknya dan juga kemampuan numerasinya. Jadi, ya dari Pak Andi. Itu kan tadi untuk kelas bawah nih Pak. Kalau misalkan diaplikasikan ke kelas atas bisa atau enggak? Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Andi, sangat bagus sekali. Permainan ini bisa diterapkan di kelas atas, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Bagus sekali ya, cuma untuk kelas 4 dan 6 itu sepertinya terlalu mudah sekali, sehingga ketika balok itu hancur, mabrak-mabrak, maka kelas 5 dan kelas 6 yang numerasinya sudah bagus dan baik akan sangat mudah untuk menata. Beda dengan anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, masuk ke kelas 3, ketika baloknya mabrak-mabrak, maka akan sedikit kesulitan untuk menata balok sesuai dengan urutannya. Jadi memang pas untuk kelas bawah, namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan di kelas atas, hanya untuk selingan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.